menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya. Di sini saya sudah menuliskan ini. Ini apa ini? Angka ini mewakili umur ya. Ini umur siapa nih yang sampai 63? Junjungan Nabi besar kita yang mulia, yang menjadi uswatun hasanah, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu. Beliau sampai 63 tahun. Oke. Beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul di umur 40. 40 tahun. Lalu di Isra Mi'rajkan untuk menghibur beliau ketika sedang bersedih, ya. Di umur 50, ya. Umur ini seharusnya mempunyai makna di dalam kehidupan kita, ya. Kalau menurut pergerakan umat sekarang, yang awal-awal kan yang dipelajari kebanyakan syariatnya dulu. Oke ya, umur 20 sampai 30 lah belajar syariat. 30 sampai 40 belajar tarekat, ya. 40 ke 50 sudah mengetahui hakikat. 50 ke 60 sampai 6 selanjutnya diharapkan sudah mendapat kecintaan Tuhan, ya, dengan hadiah yang dinamai makrifat, ya. Ini saya gambarkan seperti ini supaya menjadi progres hidayah setiap murid di perguruan. Jadi murid harus punya progres, gitu loh. Kalau tidak terprogres, hidup tidak ada arah dan tujuannya. Sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid, diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Yang melemahkan sifat-sifat yang tidak baik, artinya penyakit hati, jangan sampai disimpan. Gitu loh. Saya jelaskan toh penyakit hati. Outputnya orang yang belajar agama, outputnya ya, akhlak, budi, pekerti, itu akan mengikuti dalamnya. Kalau dalamnya baik, akhlaknya, budi pekertinya, attitude-nya baik, ya kah? Seperti itu. Nanti nyesel loh kita. Sama ibu kita bentak-bentak, besok kita meninggal. Umpamanya seperti itu. Sama ayah kita, kita berani sama mereka. Kecil, susah payah kita dibesarkan, besar melawan orang tua. Itu ya kurang baik seperti itu ya.
apalagi yang masih anak-anak ini, nasihat buat saya, buat nasihat dari saya buat yang masih anak-anak, yang masih remaja, hati-hati sama orang tua. Mumpung masih ada orang tua ya, mereka itu seperti wali yang masih hidup. Kita harus, kalau orang Jawa katanya sembah bakti, berbaktilah kepada orang tuamu. Susah payah mereka membesarkan kita. Ibaratnya mereka lapar, rela, yang penting anak-anaknya kenyang, kan seperti itu. Hormati. Kalau engkau menghormati orang tuamu, nanti engkau akan dihormati ketika engkau jadi orang tua, engkau punya anak. Seperti itu. Jadi hari ini isi hari kita dengan yang serba baik, itu loh pesan dari menyambut kematian dengan sukacita, dengan tersenyum. Artinya kita sudah siap. I'm ready Tuhan, siap. Nggak ada takut. Ngapain takut? Wong kita pulang, kita sudah lepas semuanya, ringan. Kenapa takut? Artinya tadi, kalau takut egonya masih tinggi, minta tolong. Perguruan ini kan ngajarkan baik toh. Perguruan ini mengajak umat untuk selamat dunia. Kalau dunia selamat, akhiratnya sudah pasti, kan seperti itu. Di dunia aja tidak selamat, di akhirat yo jadi api neraka, kan seperti itu. Kalau dibimbing oleh perguruan, jangan hanya didengarkan, diresapi. Paling tidak mana yang bisa saya jalani sih? Yang minimal aja. Kalau ndak bisa berbuat baik, jangan nyakiti orang. Minimal itu, jaga lisan kita, jaga hati kita. Minimal, kan seperti itu. Lebih baik dimaksimalkan lagi. Oleh sebab itu, murid diajarkan untuk menjalani puasa ilmu. Puasa ilmu itu hakikatnya ketika diambil ringkasnya, untuk melepas kemelekatan kesenangan manusia terhadap fisik atau indera kita, yang tadinya selalu makan yang enak-enak dilatih makan yang apa adanya. Badan biasanya tidurnya di spring bed, tidur di tikar yo biasa saja. Tadinya hidup serba mewah dengan fasilitas yang komplit, ketika dia hidup apa adanya yo tidak berkeluh kesah. Artinya dia tidak melekat, dia tidak mau, saya hidup nggak bisa kalau nggak ada spring bed. Nabi kita mengajarkan hidup kan yang sederhana toh. Nabi kita itu loh luar biasa, kita cari figur, kita cari seorang yang bisa menjadi panutan tuh nggak usah kemana-mana, nggak usah yang mencari figur itu seorang artis lah, ya. Kita punya figur yang luar biasa, Nabi kita sendiri. Maka contohlah Nabi gitu loh, kesederhanaannya, kelemah lembutannya, bijaksananya, tidak mudah menghakimi seseorang. Kalau ada masalah, tabayun dulu, ditanyakan ini benar atau salah. Jangan seperti itu, tidak langsung ngejudge, tidak langsung menghakimi, tidak mau tabayun lalu buruk sangka. Yang rugi siapa? Ya yang buruk sangka itu sendiri. Karena di sini penting sekali kita memperhatikan kualitas hidup kita itu seperti apa sih. Ayo sekarang kita bedah supaya apa? Ketika kita berpulang, kita bisa senyum. Siap Tuhan, siap.
senang hati saya menunggu ini dari dulu. Ya kan seperti itu. Oh, sekarang ini kalau suruh mati nanti aja, ntar sok, saya belum siap, tanggungan saya banyak, anak saya masih banyak kecil-kecil. Nah, lah piye iki kayak gini nih. Hidup kok takut mati. Oleh sebab itu kan diajarkan di perguruan bahwa yang dimatikan itu yang merasa hidup. Maka diajarkan pada murid-murid, perbanyaklah zikrullah, karena itu jalan untuk panah. Panah itu apa? Melepas rasa saya hidup, dilepas. Itu loh maksudnya. Yang hidup Tuhan. Melalui nurnya menjadi rohani, menjadi jasmani kepada kita. Lalu yang diharapkan ketika timbul kesadaran seperti itu, kita berbuat, kita berkata, kita bergerak sesuai Al-Quran dan sunnah Nabi kita. Karena keimanan itu sering saya katakan adanya di hati, bukan di penampilan badan jasmani, bukan di fisik, bukan di baju. Itu loh. Kalau sudah cingkrang apa ya nyunah. Terus apalagi kalau wanita harus pakai, kalau sudah pakai cadar itu apa ya paling nyunah sendiri. Ya. Nyunah itu sidik amanah tablik nah itu loh maksudnya. Hanya ayo perhatikan kita di mana sekarang. Loh ini enggak main-main loh. Saya yo enggak nakut-nakuti. Cuma mengingatkan supaya kita ready gitu loh. Enggak usah ngurusi orang lain sekarang. Urusi keselamatanmu masing-masing. Kasihan si A, si B, sampean sendiri. Harus mengasihani diri kita masing-masing. Iya loh, betul. Di dalam kubur itu kita dipenjara atau tidak, kita dihisap atau tidak, itu tergantung kita loh. Kita masih di atas bumi sekarang, manfaatkan dengan betul-betul. Kalau zikir juga yang betul. La ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Kalau sudah Muhammad menjadi wujud kenyataan Tuhan melalui Allah, artinya kita tidak boleh semena-mena. Itu loh maksudnya. Ojo karepe dhewe. Dikasih nama si A, si B, si C, lalu merasa memiliki badan jasmani semaunya sendiri. Ya kan tidak boleh seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang ketiga tadi, sebab orang takut menghadapi kematiannya ialah ketika dia banyak berbuat maksiat atau banyak berbuat dosa, lalu di hari itu dia tidak sempat atau belum bertaubat. Ya, ini sangat berbahaya. Makanya sering saya katakan perbanyak taubat. Taubat nasuha. Kecil itu kita harus bertobat. Hari ini kita banyak lupa sama Tuhan nih. Nanti mau tidur minta ampun sama Tuhan toh. Minta ampun, ya Allah, selama 24 jam ini saya ingatnya sejam aja umpamanya. Kenapa? Karena tadi waktu saya sholat, Allahu Akbar, tadi makanan di kantin ndak enak ya. Pikiran tuh nak kemana-mana. Allah, pesanan masih banyak ya, belum dikirim. Jadi ketika tidur perhatikan, kasih yang the best gitu loh. Mau tidur tuh kasih yang the best. Bawa zikir sampai tertidur. Manakung sholatul daim sampai tertidur. Ya, itu terbaik. Artinya tidur kita membawa ibadah. Kebanyakan sekarang karena ya ini tadi kita hidup di masa lalu. Mau tidur tuh loh sempat-sempatnya ngelamun. Dulu saya seperti itu.
sempat seperti itu, mau tidur fantasi dulu, nanti kalau saya kaya saya pengen begini, sempat seperti itu mau tidur, ya. Jangan seperti itu, jangan, tidak bagus. Karena ketika mau tidur yang terbaik ialah beribadahlah yang terbaik. Taubat lalu mengesahkan diri kepada Tuhan. Taubat itu tidak akan diterima kalau kita masih syirik. Syirik itu kalau kita merasa ada diri. Artinya di satu wujud ada dua pengakuan. Ya kan seperti itu. Makanya zikir itu kalau belum kenal Tuhan gak usah berzikir dulu, karena zikirnya semu, bilangnya di bibir Allah di bibir, nggak ngerti Allah itu sendiri, sia-sia, hatinya masih penuh dengan penyakit hati, ya kan nggak bisa sejalan. Oleh sebab itu kenapa para ulama zaman dahulu ketika mereka mau belajar ilmu tasawuf, ilmu tauhid, mereka akan mengutamakan belajar adab dahulu. Karena mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone, mboten nganggo conto sing kula dumuk, ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso. Sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya, wekasan mripate wuta karo sing gawe urip, terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang.